Sheikh Jassim dipaksa nombok Rp38,3 triliun untuk muluskan akuisisi Man United. Demi memuluskan hasrat mengakuisisi klub Liga Inggris Premier League Manchester United, konglomerat asal Qatar, Sheikh Jassim, kabarnya dipaksa nombok sampai Rp38,3 triliun. Media Express menulis, akuisisi Manchester United akan terjadi karena Sheikh Jassim bersedia membayar £2 miliar lagi untuk menutup penjualan. Bersaing ketat dengan Sir Jim Ratcliffe untuk mengakuisisi Manchester United dari keluarga Glazer, agaknya Sheikh Jassim tahu apa yang perlu dilakukan untuk memenanginya. Menurut tokoh penting Liga Inggris, John Smith, Sheikh Jassim mendapatkan dukungan untuk akhirnya menerima tuntutan Glazer karena adanya dukungan finansial. Termasuk berita jika bankir Qatar itu sudi untuk nombok £2 miliar atau sekitar Rp38,3 triliun untuk menjadi pemilik baru klub Liga Inggris itu. Kesepakatan ini rumit, dan inilah yang terbesar dari semuanya. Saya yakin proses negosiasinya sangat alot, dan pada akhirnya ini tidak hanya soal uang, namun juga waktu, ucap John Smith dilansir dari Express. Saya pikir akuisisi akan selesai sebentar lagi. Hanya tinggal menunggu waktu untuk Sheikh Jassim memenangi akuisisi Manchester United, sambung John Smith. Dilansir laman Express, Sheikh Jassim yang merupakan banker Qatar tersebut rela jor-joran mengajukan proposal awal sebesar £5 miliar. Glazer diyakini akan langsung menjabat tangan Sheikh Jassim kalau pihak Qatar mengajukan tawaran sesuai dengan tuntutan Glazer, yakni £6 miliar. Nominal yang agaknya sangat mampu untuk dipenuhi Sheikh Jassim, meskipun dia sempat menimbang lantaran angka itu dianggap terlalu tinggi untuk Man United yang sedang terpuruk. Pemain Manchester United mulai muak dengan Erik ten Hag. Suasana ruang ganti Manchester United disebut tidak baik-baik saja. Di kalangan pemain muncul kekecewaan yang besar atas perlakuan Erik ten Hag pada Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho. Ten Hag memberikan trofi Carabao Cup pada musim 2022-2023. Selain itu, manajer asal Belanda tersebut juga sukses membawa Setan Merah merebut 1 tiket ke fase grup Liga Champions 2023-2024. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu memberi harapan baru bagi publik Old Trafford. Ada progres yang cukup bagus pada musim pertama Erik ten Hag, namun ada juga masalah yang harus dihadapi. Cristiano Ronaldo sempat mendapat sanksi diasingkan dari tim utama sebelum akhirnya dilepas di tengah musim. Paling baru ada konflik terbuka antara Erik ten Hag dan Jadon Sancho. Cara Ten Hag memperlakukan Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho menimbulkan pro dan kontra, bukan hanya di kalangan fans, akan tetapi pemain. Hal tersebut disampaikan oleh Alan Brazil. Inilah yang saya dengar dari seorang pemain yang saya kenal dengan baik. Dia memberitahu saya, pemain MU mengatakan para pemain tidak punya manajer. Mereka tidak melihat Erik ten Hag sama sekali. Secara keseluruhan mereka, para pemain MU muak dengan cara dia memperlakukan Ronaldo, dan mereka bilang Sancho adalah pria hebat yang selalu bekerja keras, ucap pria asal Skotlandia tersebut. Kontrak sudah hampir habis, MU galau mau pertahankan Anthony Martial. MU dilaporkan masih gamang terkait masa depan Anthony Martial. Mereka masih ragu ingin mempertahankan sang striker atau tidak. Martial merupakan salah satu pemain senior di skuad MU. Dia sudah hampir 9 tahun membela MU pasca dia ditebus dari AS Monaco di tahun 2015 silam. Kontrak Martial di MU akan habis di tahun 2024 nanti. Alhasil mulai muncul banyak spekulasi terkait kelanjutan karir sang striker. ESPN melaporkan bahwa MU sadar betul bahwa kontrak Martial hampir habis. Namun mereka galau mau mempertahankannya atau tidak. MU masih bimbang apakah harus mempertahankan Martial atau tidak. Di satu sisi mereka tahu Martial punya bakat yang besar. Mereka yakin bahwa jika Martial berada dalam kondisi yang tepat, dia bakal jadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Namun di sisi lain, MU resah melihat rekam medis sang striker yang rentan mengalami cedera. Selain itu dia juga kerap angin-anginan sehingga MU benar-benar galau dengan sang penyerang.
MU tidak akan buru-buru untuk memutuskan masa depan Martial. Mereka akan menunggu hingga akhir musim nanti. Mereka ingin melihat seberapa bagus performa yang ditunjukkan penyerang asal Prancis tersebut. Jika Martial masih angin-anginan dan kerap cedera, maka MU akan melepaskannya di musim panas nanti. Martial sendiri belakangan juga dilaporkan mulai ambil ancang-ancang pergi dari MU. Dia oge hanya menjadi pelapis Rasmus Højlund, sehingga jika dia terus-menerus jadi pemain pelapis, dia lebih memilih untuk pergi dari Old Trafford. Around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light. Sofyan Amrabat termotivasi untuk bantu tingkatkan performa tim. Manchester United masih alami inkonsistensi performa di musim 2023/24 ini. Namun, kemenangan vs Brentford bisa menjadi titik balik kebangkitan. Performa Manchester United di Liga Inggris 2023/24 masih jauh dari kata memuaskan. Duduk di peringkat 10 klasemen sementara, The Red Devils baru mengumpulkan 12 poin dalam 8 pertandingan. Meski baru mencatatkan 4 kemenangan, kondisi skuad MU kini sedang pada keadaan positif. Sebelum jeda internasional, tim besutan Erik ten Hag mampu meraih 3 poin secara dramatis dengan lakukan comeback melawan Brentford. Bisa kembali membangun momentum kemenangan, maka Sofyan Amrabat pun kian termotivasi untuk membantu Man United dalam terus mengalami peningkatan performanya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kami masih memiliki musim yang panjang. Saya pikir kami telah memainkan laga yang bagus dan dapatkan banyak hal positif juga, ujar Amrabat dari situs resmi Manchester United. Mungkin dengan sedikit keberuntungan, kami dapat raih 3 poin yang tak kami lakukan. Jadi, saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan ya tim selalu bekerja keras setiap harinya, tutupnya. Selepas jeda internasional berakhir, MU akan jalani jadwal padat dengan memainkan 3 pertandingan hanya dalam kurun waktu seminggu kontra Sheffield United, Copenhagen dan Manchester City.